tanpa menjaga kekudusan, kita hanya aktivis. Tanpa menjaga kekudusan, kita hanya aktivis pelayanan. Pendeta yang dihotbah tiap hari menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Tadi penyanyi dong ini bagus kok tidak? Tepuk tangan dulu. Menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Pemain musik bagus sekali, terlalu bagus, betul ke tidak? Menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara mungkin paling setia hadir pada ibadah. Mungkin saudara disebut maha hadir. Semua ibadah saudara hadir. Senin hadir, Selasa hadir sampai Minggu. Kaum bapak hadir, kaum ibu hadir, lansia hadir. Menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Itu di sini. Manusia melihat yang kelihatan, Tuhan melihat hati. Karena di hadapan manusia kita bisa menjaga diri, tidak melakukan apa-apa. Tapi siapa kita ketika tidak ada satu pasang mata pun melihat kita? Masih mampu menjaga? Begitu Jambagaya. Sama-sama 1, 2, 3. Begitu, jangan. Di sini ada yang bagaya. Jemaat. Lalu bagaimana mengelola itu persekutuan? Kenapa seringkali terjadi pertengkaran? Kenapa seringkali kita berkelahi? Satu pendeta menghujat pendeta yang lain. Satu denominasi gereja menghujat gereja yang lain. Satu komunitas menghujat komunitas yang lain. Satu suku menghujat suku yang lain. Sama-sama Kristen ini. Kenapa? Yang kita pertengkarkan semua yang di luar dari kemuliaan salib. Kita bawa orang untuk membesarkan gereja tertentu, denominasi gereja tertentu, membawa orang membesarkan orang tertentu dan melupakan Yesus. Orang bilang kepada saya, mulai jadi pendeta besar. Tidak ada pendeta besar. Pendeta badan besar banyak. Tapi pendeta besar tidak ada. Yang besar hanya tidak boleh ada kemuliaan dalam persekutuan yang lebih tinggi dari kemuliaan salib. Kenapa itu menjadi sesuatu yang sangat penting salib Kristus? Kaum ibu. Kalau di gereja Bali sebut apa? Terus kaum ibu itu diberi kesempatan dalam rangka ulang tahun gereja Bali Hosana. Ke berapa begitu? Ini ibu-ibu akan menyanyi. Mereka bukan sibuk latihan. Bertengkar soal seragam. Mau polos saja, mau bersih rapi saja atau seragam. Bertengkar. Akhirnya ambil keputusan seragam. Sudah seragam lagi, bertengkar lagi. Polos atau bermotif. Bertengkar lagi, akhirnya satukan. Polos dan bermotif. Bertengkar lagi. Motif itu melintang begini atau melintang begini. Akhirnya yang satu tersinggung. Sudah kamu nyanyi sendiri, saya tidak menyanyi lagi. Kita bertengkar bukan pada hal yang serius. Akhirnya menghancurkan persekutuan. Di gereja Bali ada begitu. Itu ibu ada di sini, itu ibu yang ini kaum bapak juga, kaum bapak ini. Kaum bapak ini di Indonesia ini gereja-gereja mengalami kemajuan. Salah satunya adalah sudah ada vokal group kaum bapak. Di gereja Bali ada? Tepuk tangan. Bagus. Tapi dia punya tapi ada 2. Ada berapa? 1. Dorang latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon mau meledak itu telepon itu. Tapi kedua, hari Minggu mau menyanyi, titip pesan lewat majelis. Kasih tahu pendeta, kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Habis menyanyi bukan duduk di dalam. Keluar dengan sangat serius.
cari satu tempat. Kalau di banyak gereja itu, kaum bapak suka cari satu pohon. Itu pohon mungkin akan disebut pohon kaum bapak. Di pohon itulah mereka bicara tentang situasi politik terkini, situasi Piala Dunia terkini, dengan analisa-analisa yang dalam sekali. Analisa mereka itu dalam, analisa itu. Tapi mereka pasang-pasang telinga. Ibu pendeta yang pimpin bilang, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkatnya. Dorang yang dari pohon kaum bapak segera masuk langsung bilang, ada kaum bapak begitu. Ada pakai baju warna